Film dibuka dengan memperlihatkan seorang guru olahraga bernama Zhou. Ketika itu Zhou sedang membual kepada murid-muridnya menceritakan masa SMA-nya. Zhou bercerita kepada siswa-siswanya kalau ketika dia di SMA dia adalah seorang siswa yang sangat berprestasi karena dia adalah seorang jawara di bidang renang. Padahal pada faktanya ketika di SMA Zhou ini adalah seorang siswa botol, bodoh dan tolol, dan juga dia adalah seorang siswa yang pemalas dan suka tawuran. Selesai menyelesaikan cerita bualannya, Zhou pun pergi ke kantor guru untuk pergi ke mejanya. Sesampainya di meja kerjanya, Zhou pun melihat surat di mana ternyata surat itu adalah undangan pernikahan dari salah satu temannya. Zhou pun memandang surat pernikahan itu seakan-akan ada suatu memori di dalamnya, dan setelah itu film pun langsung flashback menceritakan tentang cinta pertama Zhou ketika di masa SMA. Di masa itu seperti biasanya Zhou yang hanyalah pria tolol, dia berkelahi dengan teman-temannya ketika itu. Tetapi ketika Zhou sedang dipukulin oleh teman-temannya, tiba-tiba dia melihat seseorang siswa baru SMA-nya yang baru dia temui. Siswa baru tersebut bernama Yongqi, di mana Yongqi adalah wanita tercantik yang pernah ditemui Zhou seumur hidupnya. Karena itulah Zhou pun menjadi terdiam dan dia hanya bisa memandangi Yongqi yang berjalan ketika itu. Meskipun ketika itu Zhou sedang dipukulin oleh teman-temannya, tetapi seakan-akan pukulan dari temannya itu tidak terasa sakit sama sekali. Without and so where you as you to the fate sesuatis isinara. Sesuatis isinat sama menya. Tetapi dengan coba. Setelah itu Zhou yang ketahuan sedang berkelahi dengan temannya akhirnya dibawa ke kantor guru untuk diceramai. Tidak diduga ternyata Yongqi yang merupakan siswa baru ketika itu juga dipanggil kantor guru, dan akhirnya momen itu menjadi momen awal pertemuan dan perkenalan antara Zhou dengan Yongqi. Keesokan harinya Yongqi yang memang merupakan siswa yang sangat cantik, akhirnya dia pun ketika itu juga menjadi idola oleh para cowok lainnya. Dan Zhou yang hanyalah siswa tolol dan pecundang, akhirnya dia pun sadar diri dan hanya bisa memandangi Yongqi. Keesokan harinya siswa-siswa yang terancam dengan keberadaan Yongqi karena kecantikannya. Akhirnya ketika itu mereka pun berusaha membunuh Yongqi dengan cara memberikan kertas dan menempelkannya di belakang bahu Yongqi yang bertuliskan ejekan-ejekan kepada Yongqi. Zhou yang mengetahui hal itu akhirnya berusaha untuk menolong Yongqi dengan cara mencabut kertas yang ditempel di bahu Yongqi. Dan karena hal itulah Yongqi yang awalnya sangat muak dengan Zhou karena dia hanya siswa bodoh yang bisa tawuran. Akhirnya ketika itu Yongqi pun mulai tertarik dengan Zhou karena Zhou ternyata adalah seseorang yang baik dan tulus. Setelah itu tiba-tiba Yongqi didatangi oleh seorang cowok bernama Yu, di mana Yu ini ternyata adalah cowok yang sangat berprestasi, di mana dia juara renang dan juga merupakan ketua eskul renang. Saat itu Yu pun berusaha untuk kenalan dengan Yongqi dan membawa pialanya, seakan-akan dia ingin menunjukkan kepada Yongqi kalau dia adalah cowok yang hebat, bukannya malah kagum. Ketika itu Yongqi malah muak melihat Yu karena dia terlihat sangat sombong sekali. Alih-alih mau berkenalan dengan Yu, akhirnya ketika itu Yongqi pun memutuskan untuk melajak pergi. So, saat itu tidak diduga Yongqi mengajak Zhou untuk kabur dari sekolah di hari itu. Tentu Zhou sangat kaget karena Yongqi ini adalah siswa yang pintar dan rajin. Kenapa di hari itu dia malah berniat untuk melanggar aturan sekolah? Tapi karena itu ajakan dari wanita yang disukainya, akhirnya Zhou pun menerima ajakan itu dan mereka berdua di hari itu kabur sebelum pulang sekolah. Selesai kabur dari sekolah, Yongqi pun mengajak pergi Zhou untuk makan bersama. Ketika mereka berdua makan bersama, Zhou yang ingin terlihat hebat di depan Yongqi, akhirnya ketika itu Zhou pun membual kalau dia adalah seorang fuckboy sejati, di mana dia sudah berkali-kali pacaran. Beberapa hari selanjutnya menceritakan Yu yang tetap saja tidak menyerah untuk menggoda Yongqi. Saat itu Zhou yang sedang berbicara dengan Yongqi, Zhou pun yang sedang modus mencari kesempatan dalam kesempitan. Akhirnya dia pun menawari kepada Yongqi gimana kalau mereka berdua pura-pura pacaran. Agar untuk kedepannya Yu tidak berusaha untuk menggoda Yongqi lagi. Awalnya Yongqi menolak karena Zhou ini hanyalah pria tolol yang suka kelahi, dan Yongqi sangat membenci cowok yang suka berkelahi seperti Zhou ini. Tetapi di situ Zhou pun berjanji kalau misalnya mereka pura-pura pacaran, Zhou tidak akan pernah berkelahi lagi. Dan karena hal itulah Yongqi pun akhirnya sepakat untuk pura-pura pacaran dengan Zhou. Setelah itu pun bertepatan sekali Yu pun mulai datang lagi untuk menggoda Yongqi, dan di situ Yongqi pun bilang kalau saat ini Yongqi sudah pacaran dengan Zhou. Tentu ketika mendengar itu awalnya Yu sangat tidak percaya karena bagaimana bisa Yongqi ini mau dengan seseorang pria bodoh dan tolol seperti Zhou.
Keesokan harinya lagi-lagi Hugh mencari gara-gara dengan Joe. Di situ Hugh menghina Joe, tetapi Joe yang memang sudah berjanji dia tidak akan berkelahi lagi. Akhirnya, saat itu dia pun rela dirinya ditindas-tindas. Karena telah berjanji berpura-pura pacaran, Joe dengan Yongji pun menghabiskan banyak waktu bersama dan dari hari ke hari mereka berdua selalu bersama. Mereka berdua pun semakin dekat. Sampai di suatu hari Yongki dengan Joe memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama pergi ke pantai. Di situ Yongki yang memang sudah nyaman dengan Joe, Yongki pun berharap agar mereka berdua bisa melakukan hal seperti itu untuk waktu yang lama. Joe membalas kalau dia juga mengharapkan hal yang sama. Joe berharap agar dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu lagi bersama dengan Yongki. Sesaat setelah itu tiba-tiba Yongki pun meluk Joe. Karena pelukan itu Joe pun berpikiran kalau mungkin saja mereka berdua tidak lagi pacaran pura-pura. Mungkin saja itu adalah perasaan Yongki yang sebenarnya. Tentu ketika itu Joe sangat senang karena nyatanya memang Yongki ini adalah tindak pertama bagi Joe. Wahai, Cibiyongbang, Cirim, Napans. Keesokan harinya tiba-tiba Yongki tidak masuk sekolah. Joe yang penasaran akhirnya di malam harinya dia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Yongki. Sesampainya di rumah Yongki, Joe sungguh terkaget karena rumahnya hancur berantakan. Di situ Joe pun bertemu Yongki dengan keadaan dia ketakutan dan sedang menangis. Ketika itu Yongki pun langsung menyuruh Joe untuk pulang dan pergi. Penyebab Yongki menangis dan rumahnya berantakan karena ayahnya baru saja menghancurkan rumah Yongki. Ya, ayah Yongki ini adalah seorang pria brengsek dan pemabuk. Selama ini ibu Yongki dengan Yongki berusaha untuk kabur dengan ayahnya, tetapi ayahnya selalu mengikuti dan mengejar kemanapun Yongki pergi. Dan di hari itu ayah Yongki menemukan Yongki dan seperti biasanya dia langsung menghancurkan rumah dan membuat Yongki ketakutan. Dan ternyata alasan kemarin ketika di pantai Yongki memeluk Joe bukanlah karena perasaan, melainkan Yongki melihat adanya mobil ayahnya sehingga Yongki yang ketakutan dia pun memeluk Joe. Sesampainya di rumah tiba-tiba Joe mendapatkan telepon dari Yongki. Di situ Yongki pun bilang kalau ayahnya adalah seorang pemabuk dan lagi-lagi Yongki bersama ibunya harus pindah kota untuk lari dari ayahnya. Yongki pun pamit kepada Joe. Dia bilang terima kasih sudah menemani hari-harinya di sini dan mungkin itu adalah perpisahan mereka. Setelah mendengar itu Joe pun langsung pergi ke terminal karena dia ingin berpamitan dan bertemu dengan Yongki sebelum perpisahan mereka. Tetapi sialnya Joe terlambat. Dia pun hanya bisa merenung di keadaan kesehatan. Waktu Simpson, saya ibu Fed, tahunnya sudah terkendisi. Ia ternyata memiliki kenangan indah dan berharga bersama seseorang tidak selalu merupakan anugerah. Karena semakin indah kenangan tersebut, semakin sakit pula rasanya ketika kehilangan. Setelah ditinggal Yongki, Joe pun tidak mempunyai semangat hidup lagi. Dia dan menghabiskan waktunya untuk bermain game saja. Selesai berbulan-bulan tanpa semangat hidup dan menjadi sampah masyarakat, tiba-tiba di suatu malam, Joe bertemu dengan temannya. Di situ teman Joe memperlihatkan beberapa foto universitas yang akan dia tuju. Di salah satu foto, Joe sangat terkaget karena dia melihat Yongki di dalam foto itu. Dan karena hal itulah beberapa hari kemudian, tiba-tiba Joe menemukan lagi semangat hidupnya. Joe mempunyai tujuan untuk masuk di universitas yang sama dengan Yongki karena dia ingin bertemu dengan cinta pertamanya lagi. Mendengar tujuan Joe ingin masuk ke universitas yang bagus, awalnya orang tua Joe dan teman-teman Joe meremehkan Joe karena mana mungkin Joe yang pemalas dan bodoh itu bisa lulus ujian masuk universitas. Tapi ternyata cinta mampu merubah Joe yang pemalas menjadi sangat-sangat rajin dan dia pun belajar setiap hari. Setelah beberapa hari belajar mengikuti ujian tidak diduga, ternyata Joe berhasil untuk lewat ujiannya dan dia masuk di universitas yang sama dengan Yongki. Hari pertama masuk ke perkuliahan, tujuan Joe adalah mencari Yongki. Setelah beberapa jam mengitari kampus, akhirnya Joe pun melihat Yongki. Joe langsung menyapa Yongki. Tentu di situ Joe sangat senang karena dia akhirnya bisa menemui tindak pertamanya lagi. Setelah itu mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama sampai Joe memutuskan untuk ikut eskul yang sama dengan Yongki. Joe pun bilang tujuannya ikut karena Joe ingin menghabiskan waktu lebih lama lagi bersama dengan Yongki. Setelah itu tiba-tiba Yongki pun bilang kepada Joe kalau sekarang dia sudah mempunyai pacar.
Mendengar itu Zhou langsung linglung dan terdiam, tetapi dia tetap mencoba santai walaupun hati terbantai. Ya, nyatanya Yongki ini tidak pernah sama sekali menganggap Zhou adalah seseorang yang spesial. Zhou pun termenung sampai sore hari di tengah hujan. Saat itu teman Zhou pun menasehati Zhou. Kalau cintanya harus diperjuangkan, karena itulah meskipun Yongji sudah mempunyai pacar, Zhou pun tetap berniat untuk mendapatkan Yongji. Keesokan harinya Zhou pun akhirnya ketemu dengan pacarnya Yongji. Sialnya pacarnya Yongji ini adalah seseorang cowok yang luar biasa karena selain tampan dan keren, dia juga jago atletik dan juga pintar. Karena hal itulah Zhou pun tentu frustasi karena mana mungkin pria bodoh dan tolol sepertinya bisa menyaingi pacar Yongki yang sangat luar biasa. Ketika di kosan teman-teman Zhou yang kasihan dengan Zhou akhirnya menasehati Zhou agar dia move on dari Yongki dan mencari wanita baru saja. Tapi tentu saja hal itu tidak mudah untuk Zhou lakukan karena nyatanya memang Zhou masih sangat mencintai Yongki. Setelah itu menceritakan Zhou dengan Yongki yang tiba-tiba dipanggil ke kantor polisian. Mereka berdua dipanggil alasannya karena kesalahpahaman. Polisi mengira kalau mereka berdua ini adalah komplotan dari pencuri, padahal senyatanya tidak. Dan karena hal itulah akhirnya mereka berdua pun terpaksa harus dimasukkan ke dalam sel selama sehari. Ketika di dalam sel, Zhou pun bertanya kenapa Yongki pada akhirnya bisa pacaran dengan pacarnya sekarang, yaitu Chen. Yongki pun cerita kalau Chen adalah seseorang pria yang mampu memberikan kenyamanan kepada Yongki. Yongki pernah cerita kalau selain Chen, orang yang mampu membuatnya nyaman adalah Zhou, melainkan hanya sebatas teman saja karena Yongki ini jarang mempunyai teman lelaki yang sangat baik seperti Zhou. 他就是那个最可以狗安全的人吧。我从小到大一直到处搬家，也没交过几个好朋友。我希望可以跟你一直当好朋友。Mendengar itu Zhou pun tidak mampu menatap Yongki. Dia memalingkan wajahnya karena Zhou meneteskan air matanya. Dan Zhou pun tersadar kalau Yongki hanya nyaman sebatas teman bukan pasangan. Dan memang dia harus ikhlas menjalankan peran sebagai badut bukan pasangan. 甚至以为不顾一切的从他身边，就可以和他在一起生活。他真的需要的是什么？ Karena Zhou beranggapan kalau selama ini dia terlalu egois dengan memaksakan dia bisa berpacaran dan memiliki Yongki. Mungkin yang terbaik untuk kebahagiaan Yongki adalah dia hanya menjadi sahabat saja untuk Yongki. Dan sejak malam itu akhirnya Zhou pun terpaksa harus menghapus keinginan untuk memiliki Yongki dan dia bertekad menjadi sahabat yang selalu ada untuk Yongki. Beberapa hari selanjutnya di hari itu tepat adalah hari ulang tahun Yongki. Tentu di hari itu Zhou menelpon Yongki untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Zhou pun bertanya apakah dia tidak ngedate bersama dengan pacarnya. Yongki pun bilang kalau di hari itu dia sedang tidak enak badan sehingga dia memutuskan untuk tidak keluar dan hanya di rumah saja. Mengetahui Yongki hanya di rumah saja, Zhou pun terfikirkan untuk memberikan surprise kepada Yongki. Zhou memberikan surprise dengan membelikan banyak kembang api. Setelah itu Zhou pun menyalakannya di atas atap. Karena tiba-tiba ada keriuhan bunyi banyak petasan. Seketika itu juga asrama di mana tempat Yongki menginap itu sangat-sangat ramai. Dan di situ akhirnya suasana ini sangat-sangat meriah sehingga Yongki yang melihat ada banyak petasan dan kembang api saat itu terasa sangat-sangat senang dan bahagia. Meskipun Yongki tahu kalau sebenarnya yang memberikan kejutan itu adalah Zhou. Ya, Zhou melakukan itu semua karena baginya cinta itu sederhana. Jika tidak mampu membuatnya jatuh cinta, cukup hanya dengan membuatnya bahagia. Beberapa hari setelahnya menceritakan Zhou yang sedang tertidur di perpustakaan kampus. Ketika itu tiba-tiba Zhou melihat pacar Yongki yang sedang berbicara dengan cewek lain. Cewek itu ternyata adalah selingkuhannya pacar Yongki. Di situ pacar Yongki pun mengajak selingkuhannya untuk libur bersama. Setelah itu menceritakan Yongki bersama dengan Zhou yang melihat pertandingan sepak bola di mana di situ Yongki mendukung pacarnya sedang bermain. Sebelum pertandingan pacar Yongki pun bilang kalau dia memenangkan pertandingan ini, dia berjanji akan mengajak Yongki pergi liburan bersama ke sesuatu kota. Pertandingannya pun dimulai. Pacar Yongki ini terlihat sangat aneh sekali karena dia terlihat sangat tidak niat dalam bermain. Dia seakan-akan ingin kalah.
Ketika itu Zhou langsung tersadar kalau memang pacar Yongqi ini sengaja kalah di pertandingan ini agar dia tidak pergi bersama dengan Yongqi, melainkan dia bisa bebas pergi bersama selingkuhannya. Setelah itu Zhou pun langsung mengajak Yongqi keluar lapangan dan di situ Zhou langsung bilang, Yongqi, pacarmu telah membohongimu dan dia tidak akan menepati janjinya mengajakmu liburan karena dia akan sengaja kalah di pertandingan ini karena pacarmu sudah selingkuh dengan wanita lain. Setelah mendengar itu Yongqi pun marah kepada Zhou karena Yongqi tidak percaya kalau pacarnya itu selingkuh. Setelahnya Zhou yang ingin Yongqi bahagia, akhirnya Zhou pun memutuskan untuk mengikuti pertandingan sepak bola itu agar pacar Yongqi menepati janjinya untuk liburan bersama dengan Yongqi. Dan benar saja Zhou yang memang mempunyai bakat di bidang olahraga, dia pun berhasil mengegolkan ketika itu dan membawa tim pacar Yongqi memenangkan pertandingan itu. Ketika berhasil membawa kemenangan di pertandingan itu, Zhou pun tersadar perasaan tidak seperti pertandingan yang bisa menang atau kalah. Dia bisa berusaha untuk memenangkan pertandingan, tapi pada akhirnya tetap saja dia tidak bisa memenangkan hati wanita yang dicintainya, Yongqi. Zhou yang sudah berjanji tidak akan pernah berkelahi lagi kepada Yongqi saat itu akhirnya dia pun memutuskan untuk menghajar pacar Yongqi. Dan sejak kejadian itu hubungan pertemanan Zhou dengan Yongqi pun rusak dan mereka sudah tidak berbicara lagi satu sama lain. Ya, nyatanya kejadian itu menyadarkan Zhou ada waktu untuk berharap dan ada waktu untuk berhenti, ada masa untuk memperjuangkan, namun ada juga waktu untuk mengikhlaskan. 5 tahun kemudian semenjak kejadian itu hidup Zhou berubah 180 derajat. Sekarang dia telah sukses menjadi atlet renang tingkat nasional. Dan Zhou yang sekarang juga sudah mempunyai pacar yang sangat cantik. Pada suatu hari Zhou yang sedang berjalan di tengah kota, tiba-tiba dia melihat Yongqi. Tentu Zhou langsung menyapa Yongqi. Karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu, akhirnya saat itu Yongqi pun mengajak Zhou untuk nafi bersama. Setelah itu mereka berdua pun mengobrol bertukar cerita kehidupan di mana Yongqi cerita kalau sekarang dirinya sedang berusaha menjalani pekerjaannya sebagai model yang amatiran. Di tengah-tengah pembicaraan tiba-tiba Zhou mendapatkan chat dari pacarnya. Seketika itu juga Yongqi yang melihatnya tahu kalau Zhou sekarang sudah mempunyai pacar. Zhou pun balik bertanya apakah Yongqi mempunyai pacar sekarang. Jawab Yongqi kalau dia sudah lama tidak berpacaran karena semua yang dikatakan Zhou ketika kuliah kalau pacarnya dulu adalah bajingan itu benar. Setelahnya Yongqi pun bilang kalau besok dia akan keluar kota karena ada kerjaan. Zhou yang berniat ingin menolong akhirnya menawarkan untuk mengantarkan Yongqi besok keluar kota dan mereka berdua pun akhirnya sepakat. Keesokan harinya pun Zhou mengantarkan Yongqi keluar kota. Ketika di perjalanan tiba-tiba Yongqi ditelepon dan diberitahu kalau pekerjaannya itu di-cancel karena sudah ada model lain yang bisa memandikan Yongqi. Tentu karena hal itu Yongqi pun menjadi bad mood. Akhirnya Zhou yang sudah terbiasa menjadi badut penghibur. Ketika itu Zhou pun berusaha untuk menghibur Yongqi dengan membawanya pergi ke tempat yang sangat indah. Benar saja setelahnya Yongqi pun sudah tidak bad mood lagi. Dia sangat senang karena memang tempatnya sangat indah dan setelah itu mereka berdua pun duduk di situ sambil bernostalgia cerita tentang pengalaman mereka ketika di SMA. Setelah hanyut dalam nostalgia bercerita tentang kenangan masa lalu mereka berdua, Yongqi dan Zhou pun setelahnya saling memandangi satu sama lain. Di saat itu mereka berdua sadar kalau mereka berdua saling mencintai. Tetapi Yongqi sadar kalau sekarang Zhou sudah mempunyai pacar. Dia pun langsung memalingkan wajahnya dan pergi dari Zhou. Yang nyatanya cinta mereka selalu datang tak pernah tepat waktu. Sepulangnya dari tempat itu Yongqi yang merasa tindakannya salah. Akhirnya sejak saat itu Yongqi pun mulai menjaga jarak untuk tidak menemui Zhou lagi. Beberapa hari kemudian adalah hari di mana Zhou harus bertanding untuk mengikuti kompetisi nasional dan di hari itu Zhou pun menelpon Yongqi agar melihat dan menyemangatinya ketika dia bertanding. Yongqi pun langsung berangkat untuk mendukung Zhou, tetapi sialnya ketika di perjalanan tiba-tiba terjadi hujan yang sangat lebat. Mengetahui Yongqi terjebak hujan, Zhou pun khawatir. Akhirnya Zhou memutuskan untuk menyusul Yongqi. Di tengah derasnya hujan, Zhou pun bertemu dengan Yongqi. Ketika itu Zhou langsung memeluk Yongqi dan dia bilang kalau Yongqi adalah cinta pertamanya dan sampai detik ini Zhou belum
bisa melupakan Yongqi. Zhou pun bilang kalau Zhou ingin bersama dengan Yongqi karena pengalaman-pengalaman sebelumnya. Takdir selalu memisahkan mereka. Zhou tidak ingin di momen itu mereka berpisah lagi. Setelah itu karena keadaannya hujan sangat deras tiba-tiba ada besi bangunan yang akan menjatuhi Yongqi karena Zhou sigap akhirnya Zhou melindungi Yongqi sehingga yang terkena besi bangunan adalah Zhou. Karena kejadian itu Zhou langsung dilarikan ke rumah sakit dan dia gagal untuk mengikuti kompetisi nasional. Ketika di rumah sakit, Yongqi yang memang sudah tersadar kalau Zhou adalah pria terbaik di hidupnya dan dia menyesal menyia-nyiakan Zhou selama ini akhirnya. Saat momen itu Yongqi dan Zhou pun sudah sepakat untuk bersama dan mereka pun berpacaran. Setelah itu Zhou dan Yongqi pun menjalani hidup dengan sangat bahagia dan masa itu adalah masa yang paling membahagiakan untuk Zhou karena dia bisa bersama dengan orang yang sudah lama dia cintai. Meskipun memang di momen itu Zhou seakan-akan melupakan mimpinya karena cedera yang dialaminya membuat Zhou tidak bisa untuk berenang lagi dan menjadi atlet nasional. Beberapa hari setelahnya akhirnya proses penyembuhan Zhou selesai, tetapi di situ dokter mengatakan kepada Zhou kalau dia sudah tidak bisa berenang seperti sedia kala lagi. Berhari-hari selanjutnya Zhou pun menjadi uring-uringan karena dia sudah kehilangan mimpinya menjadi atlet renang. Selain itu sekarang dia pengangguran dan tidak mempunyai pekerjaan. Suatu malam Zhou ada acara reuni dengan sahabat-sahabatnya yang dulu di mana sahabat-sahabat Zhou sekarang itu sudah sukses dan kaya raya semua. Di malam itu Zhou yang memang sedang mabuk karena dia kebanyakan minum akhirnya dia pun tidak bisa mengontrol kata-katanya. Zhou yang merasa rendah diri saat itu dia pun menghina semua teman-temannya dan juga di situ Zhou sangat-sangat merasa sedih karena dia merasa gagal sebagai seorang pria. Takut keadaannya semakin kacau, Yongqi pun langsung mengajak Zhou pulang ketika itu. 好多了，我是的非喝多。Setelahnya Zhou langsung mengobrol berduaan bersama Yongqi di loteng. Zhou ketika itu bilang kalau memang dia sudah tidak sesukses teman-temannya, bahkan dia yang sekarang masih pengangguran. Yongqi pun berusaha untuk menguatkan Zhou kalau Zhou tidak boleh membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Selain itu Yongqi juga minta maaf karena jika Zhou tidak melindungi dirinya dulu, mungkin sekarang Zhou tidak terluka dan dia bisa menjadi atlet yang hebat. Kemudian di situ Yongqi pulang bilang kepada Zhou bagaimana kalau kita menikah. Mendengar itu Zhou langsung menolaknya karena dia bilang dia masih pengangguran dan dia tidak bisa memberikan pernikahan yang bagus untuk Yongqi. Tentu mendengar jawaban dari Zhou, Yongqi pun kecewa. Ya memang seringkali lelaki tidak berani menikahi wanita yang dicintai bukan masalah kurangnya komitmen dan keseriusan, melainkan masalah tidak layaknya pekerjaan. Kemudian film menceritakan ayah Yongqi yang meninggal dunia ketika menghadiri pemakaman. Di situ Zhou bertemu dengan sahabat-sahabatnya lagi. Zhou yang memang merasa telah gagal sebagai seorang pria. Di situ Zhou pun curhat kepada sahabatnya bagaimana ya jika dulu aku tidak terluka karena menyelamatkan Yongqi dan bagaimana ya jika aku tidak bertemu Yongqi, mungkin aku bisa lebih sukses dari sekarang. Sialnya Yongqi mendengarkan semua pembicaraan keluh kesah Zhou kepada sahabatnya itu. Di situ Yongqi yang kecewa, dia pun langsung marah kepada Zhou. Ya Yongqi marah karena tindakan Zhou ketika itu mengingatkan pada tindakan ayahnya yang selalu menyalahkan ibunya dan Yongqi atas kegagalan hidupnya. Hal itu sama seperti yang dilakukan Zhou barusan tadi. Ketika itu Zhou langsung meminta maaf pada Yongqi karena dia tidak tahu apa yang sudah dia katakan kepada sahabatnya dan dia sangat meminta maaf dari lubuk hati yang terdalam. Beberapa hari setelahnya Zhou pun menemui Yongqi lagi untuk meminta maaf. Tapi di situ Yongqi bilang kalau dia sulit memaafkan tindakan Zhou sebelumnya karena hal itu sama dengan pengalaman traumatiknya yang telah dilakukan oleh ayah Yongqi kepada ibunya dulu, sehingga Yongqi takut Zhou ini sama seperti ayahnya dulu. Karena itulah Yongqi pun bilang kalau sebaiknya mungkin hubungan mereka cukup sampai di sini saja.
Joe pun akhirnya bilang dan berjanji kalau dia tidak akan melakukan tindakannya lagi seperti sebelumnya, tetapi sialnya, Yongki telah memutuskannya. Selain itu, 2 tahun ke depan, Yongki juga akan pergi ke Milan dan meninggalkan Joe. Setelah itu akhirnya Yongki pun pergi dan berpisah dengan Joe. Ya memang layaknya piring yang sudah pecah. Hati yang terluka karena trauma akan sulit untuk disembuhkan seperti bentuk semula. Beberapa hari selanjutnya Joe pun seakan-akan sudah tidak mempunyai semangat hidup lagi. Sampai di suatu hari Joe mendapatkan surat dari Yongki yang sudah pergi ke Milan. Yongki menuliskan dia meminta maaf atas semua yang telah dilakukannya kepada Joe, terutamanya pengorbanan Joe yang menyebabkan dia terluka dan kehilangan mimpinya sebagai atlet renang. Andai saja ada suatu hal yang bisa menebus itu semua, pasti Yongki akan melakukannya. Di situ Yongki juga menuliskan kalau dia menyesal selama ini tidak menghabiskan banyak waktu bersama dengan Joe, mulai dari SMA meninggalkan Joe, kemudian ketika di kuliah menyanyiakan Joe sehingga menjadi badut untuknya, sampai pada saat ini meninggalkannya ke Milan. 直到上百人的失去了梦想。我有办法弥补的话，无论让我做什么，我都会去不后悔。高中时没能留在你身边，不会我浪费了这么多。我唯一不后悔的，跟你在一起。Setelah membaca itu, Joe pun akhirnya tersadar kalau dia harus berdamai dan mengikhlaskan Yongki. Setelah itu pun Joe akhirnya berusaha menata kehidupannya satu persatu, mulai dari melamar pekerjaan menjadi guru. Setelah beberapa bulan kemudian, Joe pun diterima sebagai guru di sekolahnya dulu, dan sekarang kehidupan Joe mulai membaik. Beberapa tahun kemudian akhirnya Joe sudah bisa melupakan Yongki. Namun tiba-tiba di meja kerja Joe terdapat undangan pernikahan atas nama Yongki. Tentu karena hal itu Joe kepikiran Yongki lagi, dan karena galau Joe pun mengajak teman-temannya untuk healing mancing di danau. Awalnya Joe tidak ingin menghadiri pernikahan dari Yongki karena dia ingin segera move on, tetapi ketika di danau dia mengingat semua kenangannya dari SMA bersama dengan Yongki, dan di saat itulah Joe tersadar kalau dia harus hadir di momen paling membahagiakan dari wanita yang dicintainya. Benar saja Joe pun menghadiri acara pernikahan Yongki. Awalnya Joe berpikiran akan menggagalkan pernikahan Yongki itu karena Joe tidak bisa membayangkan Yongki menikah dengan orang lain. Joe pun akhirnya masuk ke kamar pengantin, dan di situ dia melihat Yongki dengan baju pengantin. Terlihat wajah Yongki bersinar-sinar bahagia. Pada detik itu juga Joe pun harus mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahan Yongki karena dia tidak boleh egois lagi. Ya, meskipun sangat sakit, di momen itu dia harus bisa berpura-pura bahagia agar tidak merusak kebahagiaan wanita yang dicintainya. Akhirnya di situ Joe pun hanya bisa tersenyum dan mengatakan kepada Yongki semoga dia bisa hidup bahagia dengan pria yang dinikahinya di sini. 出现在我的生命中，从今天起，一定要带着笑容，现在一直会遇到很多人，除了只有一个。谢谢你的说明。Setelah itu memperlihatkan Joe yang tersenyum dengan air mata yang menetes di pipinya karena melihat wanita yang dicintainya harus menikah dengan orang lain. Di momen itu Joe pun hanya bisa melamun mengenang kenangan bahagianya bersama dengan Yongki selama ini, dan Joe memang harus terpaksa mengikhlaskan Yongki karena bagi Joe beberapa orang hanya ditakdirkan cukup hipotes di hati kita, namun tidak bersama di hidup kita. Hari-harinya, Oyong sesunin Aizen-Husen. Setelah itu Joe pun meninggalkan pernikahan dengan Yongki dengan hati yang ikhlas, dan filmnya pun habis.